sementara mungkin bisa dijelasin Pak untuk potensi bencana hidrometeorologi di Kabupaten Cilacap sendiri seperti apa ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi menghadapi musim penghujan tahun ini, kami dari BPBD Kabupaten Cilacap menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Cilacap untuk senantiasa hati-hati dan waspada. Karena berdasarkan informasi yang kami terima dari BMKG, musim hujan tahun ini berjalan cukup panjang. Artinya musim hujannya maju, gitu udah dimulai kemarin di bulan Agustus dan akan berakhir nanti di sekitar Januari bahkan sampai Maret tahun 2026. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada warga masyarakat terutama yang berada di daerah rawan banjir ya, saya minta untuk senantiasa hati-hati dan waspada. Di Kabupaten Cilacap ada sekitar 127 desa dan kelurahan yang berpotensi banjir ketika memang terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Walaupun jujur kami tidak mengharapkan itu, tetapi kesiapsiagaan, antisipasi, deteksi dini memang harus terus kita lakukan. Oleh karena itu kami bersama stakeholder terkait di BPBD ini, baik dari unsur TNI, Polri, kemudian OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, swasta, termasuk relawan yang ada di Kabupaten Cilacap terus bersinergi untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Bahkan hari ini tadi kita kumpulkan para stakeholder terkait, termasuk juga dari BBWS ya, ada dari Serayu Opak dan BBWS Citandoy, kita kumpul bersama untuk bersama-sama mengadakan rapat koordinasi atau FGD berkenaan dengan kontingensi dalam menghadapi banjir. Nah, harapan kami dengan sinergitas berbagai unsur itu, berbagai persoalan yang mungkin terjadi sebagai dampak dari terjadinya bencana alam itu, walaupun sekali lagi tidak kami harapkan dapat kita selesaikan dengan baik. Kami juga di BPBD, saya juga sudah berkeliling ke berbagai UPT yang ada di wilayah, karena kepanjangan kami adalah tangan-tangan UPT kami yang ada di wilayah, untuk memastikan kesiapan SDM, kemudian sarana dan prasarana, termasuk juga logistik ketika itu benar-benar terjadi. Dan alhamdulillah hasil pemantauan kami tadi ke berbagai UPT yang ada, kita sudah siap baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana. Tetapi kami menyadari bahwa ini tidak mungkin kami lakukan sendirian gitu ya, sehingga dukungan dari semua pihak yang sudah saya sampaikan di awal tadi ini sangat-sangat kita harapkan. Kemudian kami juga berpesan kepada seluruh warga masyarakat dalam menghadapi musim penghujan tahun ini, barangkali ada drainase ataupun saluran atau bahkan mungkin sungai-sungai yang ada di sekitarnya yang bisa menghambat lajunya air, untuk bersama-sama bergotong royong membersihkan saluran tersebut, sehingga ketika hujan tiba arus air di saluran tersebut bisa berjalan lancar sehingga banjir yang terjadi bisa kita minimalisir. Di samping itu pada warga masyarakat, karena kadang-kadang hujan ini juga disertai dengan angin gitu ya, saya juga meminta ketika mungkin ada pohon yang besar di pinggir rumah yang dimungkinkan ketika ada angin bisa roboh atau tumbang, ya sebaiknya untuk ditebang lah. Ini semuanya demi keamanan kemudian keselamatan bersama. Juga kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan dinas sosial, kemudian para relawan termasuk perusahaan untuk bersama-sama khususnya berkenaan dengan keberadaan logistik dalam rangka menjaga kebutuhan logistik apabila hal itu
perlukan. Demikian. Pak, kalau berdasarkan dari bencana yang kemarin baru saja Pak, di Kabupaten Cilacap yang cukup besar itu sendiri, mungkin faktornya itu apa Pak? Dan mungkin dari BPBD bisa jelasin Pak antisipasinya. Ya, kalau kita lihat memang kemarin salah satu faktornya intensitas hujannya cukup tinggi gitu ya. Di samping juga waktunya agak cukup lama. Kalau saya berhitung kemarin yang di kota itu hujan dimulai sekitar pukul 9 malam atau 21 dan hampir berakhir pukul 4 di hari berikutnya antara tanggal 12 dan 13 Oktober. Nah, dengan durasi yang cukup lama kemudian intensitas hujan yang cukup tinggi itu, drainase kota ternyata tidak mampu menampung air yang cukup deras itu gitu ya, sehingga ya terjadilah banjir di kota. Namun demikian memang ada beberapa yang menyebabkan banjir, yang salah satunya mungkin saluran-saluran yang ada di kota ini juga ada yang tersumbat gitu ya, ada yang tersumbat sehingga menjadikan genangan di beberapa titik khususnya di wilayah kota Cilacap. Oleh karena itu kami selagi menghimbau, ini kan juga hujannya tidak setiap hari, makanya ketika musim terang gitu ya, saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat ya, mari kita bersama-sama membersihkan lingkungan, kemudian membersihkan saluran, atau bahkan mungkin kalau ada sumbatan-sumbatan, termasuk sumbatan-sumbatan yang ada atau yang terjadi di perumahan yang menyumbat sehingga tidak melancarkan arus air, ya mungkin untuk diambil langkah-langkah agar sumbatan itu tidak terjadi. Demikian. Pak, selain banjir kan biasanya Cilacap Barat itu rawan tanah longsor Pak. Ya. Mungkin tadi udah dipetakan belum Pak, mungkin yang daerah rawan longsor seperti tanah bergerak itu dari BPBD sendiri seperti apa? Ya. Kita juga terus mengajak pada seluruh warga masyarakat termasuk para kepala desa ya untuk selalu, terutama daerah-daerah yang rawan longsor di wilayah barat, daerah pegunungan ya, untuk selalu yaitu tadi hati-hati dan waspada. Tidak henti-hentinya lah kita melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, termasuk juga kepada Pak Camat, Pak Kades gitu ya, terutama bagi wilayah yang memang rawan longsor untuk senantiasa hati-hati dan waspada. Kita hampir tiap hari, saya hampir tiap hari di grup camat ya, kepala OPD terus mengakses atau menyampaikan informasi perkembangan cuaca yang kami dapat dari BMKG. Nah, harapan kami dengan terus kita update perkembangan cuaca itu juga bisa terus tersosialisasikan kepada warga masyarakat, sehingga ketika mereka tahu, oh hari ini ternyata Cilacap misalnya kondisinya hujan lebat atau mungkin hujan